Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI, Taruna Ikrar, secara terang-terangan menolak permintaan Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani ingin pihak BPOM menjadi saksi ahli di sidang lawan dokter kecantikan Reza Gladys. Bahkan, Nikita Mirzani sempat membuat surat terbuka untuk pihak BPOM dan mendesak pihak BPOM menjadi saksi ahli di sidangnya. Sayangnya, BPOM menegaskan jika pihaknya hanya akan menjadi saksi ahli jika diperintah oleh majelis hakim. Karena BPOM adalah lembaga yang tegak lurus dan tidak memihak kepada siapapun. Menanggapi jawaban pihak BPOM, Nikita Mirzani merasa kecewa berat. Sementara, sebagian netizen menilai jika Nikita Mirzani adanya ketar-ketir jika pihak BPOM tidak bersedia menjadi saksi ahli yang seolah diyakini dapat meringankan kasusnya. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta BPOM jawab permintaan Nikita Mirzani secara menohok. Versi Cumi Top 5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI, Taruna Ikrar, menolak permintaan Nikita Mirzani terkait menjadi saksi ahli di sidang kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, Taruna Ikrar menegaskan, pihaknya hanya akan menjadi saksi ahli jika diperintah oleh majelis hakim agar tidak ada kecurigaan terhadap lembaga BPOM. Lantas, seperti apa jawaban pihak BPOM atas permintaan Nikita Mirzani? Dan, apa alasan Puan BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani? Ya, mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan ke Badan POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu, tapi kan ada aturannya. Aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya, benar kan Pak? Harus permintaan hakim. Dan yang kedua, secara prinsip pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Nikita Mirzani tampaknya dibuat kecewa berat dengan jawaban pihak BPOM yang menolak permintaannya menjadi saksi ahli di sidang lawan Reza Gladys. Ya, dalam media sosialnya yang dikelola oleh timnya, Nikita Mirzani menyinggung BPOM yang dianggap lupa dengan janjinya. Jangan lupa sama omongan yang keluar dari mulut Bapak sendiri. Sekarang muter-muter ngomong kemana-mana. Jadi, mau datang apa enggak? Waktu itu bilang siap buat bantu, sekarang berubah. Tulis Nikita Mirzani dalam story Instagramnya. Di sisi lain, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus menilai bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersikukuh ingin pihak BPOM hadir sebagai saksi ahli karena ingin menyerang pihaknya. Ini mungkin kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini ingin menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Ini dugaan kami mungkin terkait yang sering disampaikannya
tentang yang treatment glowing booster cell yang dimiliki oleh klien kami, ya. Hal yang perlu kami sampaikan pertama, glowing booster cell itu bukan produk, itu treatment, ya. Jadi yang kedua, bahwa terdakwa Nikita Mirzani dalam review-reviewnya atau secara langsungnya atau pendistribusian mentransmisikan dokumen elektronik sebelumnya pada Oktober dan sampai kurang lebih November awal, itu tidak pernah berbicara tentang glowing booster cell. Dia itu berbicara tentang glowing booster cell itu setelah klien kami membuat laporan di tanggal 3 Desember. Sebelum pihak BPOM buka suara dan menyampaikan penolakannya, Nikita Mirzani diketahui membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia. Ya, dalam surat yang turut diunggah di media sosial oleh timnya, Nikita Mirzani tampak menagih janji kepada BPOM untuk hadir sebagai saksi ahli dalam sidang melawan Reza Gladys. Ya, Nikita Mirzani berharap BPOM dapat menjadi saksi ahli yang meringankan dirinya dari tuntutan kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Sebelum Nikita Mirzani membuat surat terbuka, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan jika pihaknya siap menjadi saksi dalam kasus Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Bahkan, Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihak BPOM akan tegak lurus alias tak berpihak kepada siapapun. Lantas, seperti apa pernyataan pihak BPOM kala itu? Oh, Badan POM siap. Badan POM siap untuk menjadi saksi. Ya, bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala Badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum. Ya, jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi tentu produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Ya tentu begini ya, yang akan memutuskan itu adalah pengadilan. Kenapa disebut tuntutan 12 tahun atau 5 miliar? Itu yang menuntut nanti tentu data dari Badan POM akan diserahkan ke kejaksaan. Jaksa akan menuntut sesuai dengan aturan yang ada, hakim yang akan memutuskan. Jadi seperti itu ya. Sederet praktisi hukum yakni Tommy Triyunanto, Deoli Payumara, hingga Julianus Paulus Sembiring turut memberikan pandangannya terkait BPOM yang didesak oleh Nikita Mirzani untuk menjadi saksi ahli di sidang melawan Reza Gladys. Ya, hampir dari mereka semua memiliki pandangan yang serupa, yakni mereka menilai bahwa BPOM harus memiliki keterkaitan dengan kasus pidana Nikita Mirzani jika ingin dihadirkan sebagai saksi ahli. Lantas, bagaimana pandangan dari para praktisi hukum tersebut? Seorang terdakwa ya diwakili oleh PH atau penasihat hukum
itu upaya itu pasti dilakukan, ya. Boleh-boleh aja memberikan satu masukan kepada majelis hakim untuk bisa dihadirkan, kan gitu. Tapi balik lagi, semua itu harus ada korelasinya, karena di dalam teori persidangan, fakta sidang itu harus ada kesesuaian terhadap dakwaannya. Kalau lari daripada dakwaannya, tentunya ini nggak selesai. Kan kita harus fokus kepada itu, ya, pengancaman, pemerasan, TPPU. Nah, dasarnya semua ini harus masuk ke dalam kategori itu. Nah, kalau memang itu nggak ada, materialnya nggak ada di dalam persidangan itu nggak ada, ya tentunya majelis hakim tidak merekomendasi itu. Dan BPOM tidak wajib untuk hadir. Yang benar tuh saksi-saksi itu kalau terdakwa mengajukan saksi harus yang meringankan dia dalam kaitan dengan perkara yang dituntut kepada dia. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan perkara yang dituntut kepada si terdakwa ini, ya nggak bisa juga jadi saksi. Begitu, makanya kenapa BPOM menolak. Gitu. Ya karena nggak ada kaitannya. Ya, saya pikir dengan tidaknya penuntut umum menghadirkan Badan POM sebagai ahli karena tidak ada tentang pembuktian-pembuktian yang harus disampaikan oleh atau dikuatkan oleh penuntut umum terkait tentang sediaan farmasi, obat, pangan, makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan izin edar. Ya, saya pikir seperti itu. Tapi kalau kemudian terdakwa ingin menghadirkan ahli dari Badan POM, ya kembali juga pertanyaannya adalah apakah dakwaan yang dibuatkan oleh penuntut umum itu berkaitan dengan satu, Undang-Undang Kesehatan, ya, atau Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, atau Perlindungan Konsumen, ya, Undang-Undang 8 Tahun 99, atau tentang Undang-Undang 18 Tahun 2012, atau tentang Undang-Undang 33 Tahun 2014, ya, itu tentang terkait kewenangan dari Badan POM. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan dakwaan dari penuntut umum, pendapat kami adalah Badan POM tidak ada berkaitan dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Watch 3, 4, 5.